Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Citra Bonasala Balat dengan NIM 2112154 dari kelas 21BB09. Saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu mengenai mata kuliah Dasar-dasar ilmu komunikasi dan public speaking. Sebelumnya, yang saya hormati kepada dosen Dr. Salmaini SSPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-dasar ilmu komunikasi dan public speaking. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel saya yaitu tentang pengaruh penggunaan puzzle gambar dalam meningkatkan kemampuan menulis cerita pada siswa kelas 4 di SDN 09 Talang Babungo. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah pembuatan media puzzle bertujuan untuk membuat siswa kelas 4 lebih antusias eh, agar mereka karena mereka merasa bosan saat belajar menulis cerita karena saat ini metode pembelajaran yang dilakukan kurang menarik dan siswa kurang bersemangat dalam eh, hal ini. Saya ingin memastikan bahwa penggunaan puzzle gambar efektif dan sesuai. Proses pengembangannya mengikuti model penelitian ADIE. Saya melakukan angket untuk menilai kecocokan media ini melalui pendapat ahli, materi ahli media dan guru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media puzzle gambar yang dikembangkan layak digunakan oleh kelas 4 di SDN 09 Talang Babungo untuk belajar menulis cerita narasi. Oleh karena itu, penggunaan media ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa. Nah, metodenya yang saya ambil adalah metode pengembangan yang bertujuan menciptakan produk yang baik dan menguji sejauh mana keefektifan produk tersebut. Fokusnya adalah membuat media puzzle gambar untuk membantu siswa kelas 4 di SDN 09 Talambabungo belajar menulis karangan narasi dalam bahasa Indonesia. Metode yang digunakan disebut model ADIE yang melibatkan langkah-langkah analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil dan pembahasan yaitu yang pertama ada analisis dalam wawancara dengan guru kelas 4 ke- kelas 4 SDN 09 Taramabungo terungkap bahwa selama pembelajaran Indo- mengenai Indonesia dengan menggunakan materi karangan narasi siswa kurang bersemangat. Siswa mengalami kesulitan dalam menulis dan mudah merasa bosan. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan siswa dan suasana kelas yang kurang kondusif. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 Talang Babungo ini lebih cenderung menggunakan metode ceramah yang tentunya berpusat kepada guru, membuat proses pembelajaran kurang menyenangkan dan minat siswa menjadi menurun. Observasi ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang digunakan guru belum cukup menarik untuk mendukung pencapaian materi secara khusus, terutama dalam menunjukkan gagasan pokok saat menulis karangan narasi. Kurikulum 2013 juga tidak dilakukan secara optimal di masa pandemi COVID-19. Guru mengalami kesulitan dalam menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa. Metode dan media pembelajaran yang bervariasi sehingga proses pembelajaran terasa membosankan dan tidak kondusif. Dan akhirnya penyebabnya adalah anak murid atau siswa-siswa akan menjadi cepat bosan dan tidak mau belajar dengan semangat. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya untuk bermain. Nah, selanjutnya yaitu desain. Saat ini saya merancang desain lingkungan belajar yang cocok untuk materi karangan narasi, yaitu menggunakan media puzzle bergambar. Puzzle ini dirancang semenarik mungkin agar siswa tidak cepat bosan.
Keunggulan dari puzzle ini adalah menurut apa saya siswa menjadi lebih aktif dan menggunakannya berbeda dengan media puzzle lain yang hanya menyusun gambar menjadi satu kesatuan media terdiri dari beberapa gambar dengan aktivitas yang sering berkaitan jika diatur dengan baik. Puzzle ini dapat menjadi dasar sebuah cerita yang menarik untuk diceritakan. Media puzzle juga dapat membantu pengembangan imajinasi siswa karena potongan-potongan dari puzzle yang disusun dengan benar dapat membentuk sebuah cerita yang utuh. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan imajinasi mereka dalam menciptakan cerita. Santika Sari 2017 mengungkapkan bahwa media puzzle gambar merupakan alat pembelajaran yang bisa memberikan inspirasi kepada siswa untuk menulis. Media ini terdiri dari potongan-potongan gambar yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk satu gambar yang utuh. Nah, setelah itu ada juga Heru Kurniawan 2019 menjelaskan bahwa puzzle ini adalah kegiatan di mana siswa merangkai dan menyusun potongan gambar menjadi satu gambar lengkap sebagai panduan ajar. Itulah penelitian yang pernah dilakukan oleh Tantika Sari dan Heru Kurniawan. Penggunaan puzzle ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan semangat siswa, membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, serta mengembangkan kerjasama dan siswa dalam menyusun gambar yang utuh. Nah, langkah-langkah dalam merancang puzzle gambar itu sendiri, yaitu yang pertama ada rencana cerita. Rencana cerita itu adalah membuat rencana cerita dengan garis besar yang mencakup gambar, alur cerita, dan karakter. Semua langkah dari awal sampai akhir akan diatur dengan rapi dalam rencana cerita untuk membimbing proses pengembangan dari puzzle ini. Selanjutnya, menggambar cerita. Membuat gambar cerita menarik menggunakan Adobe Photoshop dengan ukuran 40 kali 40 cm. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai fitur seperti gambar, lapisan, edit latar belakang, dan alat teks. Gambar dicetak menggunakan kertas stiker dan ditempelkan pada kertas tebal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dan petunjuk menyesuaikan apa yang ingin dipelajari dengan hasil analisis yang sudah dapat dipahami, serta merumuskan petunjuk pencapaian hasil belajar. Selanjutnya, yang keempat, ada puzzle lucu. Nah, puzzle ini kita rancang menjadi gambar puzzle yang seru dan menggunakan bahan kayu yang am- kayu yang aman untuk anak-anak, terutama di sekolah dasar. Papan berwarna-warni juga dipilih untuk menarik perhatian dan menggunakan kain flanel agar menarik perhatian siswa untuk lebih fokus kepada pembelajaran yang mereka pelajari saat itu juga. Nah, selanjutnya yang kelima ada pengembangan ide. Fokus pada mendapatkan masukan dari ahli pelajaran, ahli pembuat media, dan pencobaan pengguna. Proses ini melibatkan pengumpulan tanggapan guru melalui kuesioner terhadap media puzzle gambar, dan pembelajaran bahasa Indonesia, terutama materi menulis cerita untuk kelas 4 SD. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan materi ini adalah pengembangan ini mencakup deskripsi tentang pengembangan media puzzle gambar untuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi karangan narasi, serta uji kelayakan oleh ahli materi, ahli media, dan uji coba pengguna. Hasil uji validasi oleh ahli materi menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan, semua mendapatkan penilaian ya, dan ahli materi menyimpulkan bahwa produk ini efektif tanpa perlu direvisi. Nah, sementara itu hasil penilaian ahli media menyatakan bahwa produk ini efektif dengan beberapa saran untuk direvisi. Setelah perbaikan dilakukan, produk ini dapat disimpulkan efektif digunakan untuk pembelajaran. Evaluasi oleh guru juga menyimpulkan bahwa produk
ini efektif dan tidak memerlukan revisi. Kesimpulannya, media puzzle gambar untuk pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi karangan narasi eh, di kelas 4 SD yang dikembangkan terbukti efektif dan siap digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, permainan puzzle gambar untuk pembelajaran menulis cerita di kelas 4 SD ini dikembangkan menggunakan model AD yang mencakup analisis, perancangan, dan pengembangan. Uji coba menunjukkan hasil positif dari pakar materi, pakar media, dan guru. Meskipun ada beberapa masukan untuk perbaikan, kesimpulannya permainan ini efektif digunakan, tetapi masih memerlukan revisi agar lebih optimal dalam pembelajaran. Nah, setelah mengevaluasi melalui kuesioner dari pakar media, pakar uji coba dengan siswa, dapat disimpulkan permainan puzzle ini untuk menulis menulis cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 efektif digunakan. Nah, pembuatan puzzle gambar untuk pembelajaran menulis cerita cerita di kelas 4 SD ini dilakukan dengan langkah-langkah pembelajaran ADIA tadi. Baiklah, berdasarkan informasi tersebut yang sudah dibacakan tadi, maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa eh, per- dapat disimpulkan bahwa media puzzle ini sangat efektif digunakan untuk siswa kelas 4 SD dalam materi menulis karangan narasi. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.